Bismillahi walibni warwil kudus al-illahul wahid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Malam hari ini dan kali ini kita akan kembali mencerdaskan kebanyakan orang yang buta terhadap sejarah. Mereka yang suka membahas kekristenan, tetapi ketika dibahas mereka justru kepanasan. Selama ini perjuangan daripada apologetik Kristen itu terbukti dengan fakta dan literatur, tetapi dibantah dengan sebuah hal-hal yang kurang mengenakkan di berbagai macam sisi. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, perjuangan kita tidak pernah selesai. Kita harus dapat belajar. Dan kali ini, lagi-lagi apologetik Kristen ini mencerdaskan banyak orang. Dan kiranya ada banyak orang juga yang mengerti penjelasannya. Tidak malah buta, bahkan menjadi kepanasan. Tujuan kita adalah supaya ada perbandingan-perbandingan yang dapat kita sodorkan supaya mereka akhirnya bertemu dengan kebenaran dan fakta. Jangan skip teman-teman, supaya dicerdaskan dan tidak perlu kepanasan, tidak perlu marah. Karena ini bentuk bagaimana kita mengedukasi banyak orang. Ini dia videonya. Lupa saya. Kenapa kamu buat premis seperti itu? Bukan, maksudnya apa ini? Seperti itu. Saya lupa. Kamu lupa juga ya bahwa Ibrahim itu dari India dan Perindapan. Kamu lupa juga ya? Lupa betul bang. Ibrahim itu dari Perindapan. Yang gak lupa apa? Yang gak lupa menurut kamu? Yang gak lupa apa nih? Coba Abraham gimana? Saya meyakini, kan saya Kristen. Saya meyakini bahwa sejarah saya itulah yang benar gitu loh, bahwa yang disembeli itu saya adalah. Saya nanya, enggak, tadi kita bicara ke topiknya ke Abraham. Kamu bilang yang disembeli. Yang disembeli siapa? Tunggu ya, aku searching dulu ya. Soalnya aku lupa. Ada lagi lupa, bohong. Ibrahim dari Perindapan ini, kentara ini modelnya ini. Bilang saya kalau Ibrahim dari Perindapan. Nggak mungkin itu lupa anak SD. Ya, sekolah minggu. Sipi kemana? Sipi kemana nih? Lompat lagi. Diajak. Tadi jaringanku, habis jaringanku. Ya, shalom. Shalom Paladu. Iya, salam. Ini bisa aja lampunya satu hilang. Shalom. Programa. Ini Ya, Ibrahim ya, dari Perindapan kan? Bukan bang, aduh, aku betul-betul blank. Bohong kau. Ada juga lupa. Enggak Pak Ladusing, kita biarkan dulu dia bernarasi. Kenapa? Kamu mau ngomong apa? Ayo ya silakan. Enggak. Makanya saya lupa betul-betul siapa yang disembelih. Cuman menurut yang saya pahami, yang saya ingat, yang saya tahu, bahwa ajaran Kristen itulah yang sungguh-sungguh yang betul-betul dikorbankan oleh Abraham. Kenapa alasannya? Kamu gini. Kamu ngomong bahwa yang di dalam kekristenan, gini ya, sekalipun kamu Kristen, saya tidak mengizinkan kamu bernarasi tapi kosong. Kamu mengatakan kamu meyakini yang di Kristen itu benar, tapi kamu nggak tahu dasarnya kenapa. Siapa yang disembelih pun kamu nggak tahu, tapi ngomong itu benar. Gimana sih kamu ini? Bukan karena kamu Kristen, ngakunya pro Kristen, kita membiarkan kamu seperti itu, nggak boleh. Kalau kamu berhadapan dengan orang lain, malu kamu nanti. Terus ini apa positif gitu dia Kristen? Lihat dari jawabannya, memakai kata-katanya tuh mengarah ke RT 6. Mana ada di kata disembeli? Yang dikorbankan yang ada. Nah itu loh Eliat. Ya. Ayo ngopinya cepetan. Ini semua anggota ini semua ya, anggota BID. Kamu tahu itu? Nggak tahu aku Kak. Badan Intelijen Perlontopan Dunia. Ishak. Jadi Abraham itu di ketika Abraham. Oke. Nah, ketika Abraham di usia yang sudah senja dengan istrinya Sarah, lama dia kemudian punya anak, lalu Tuhan Allah nyuruh Abraham untuk mengorbankan yang namanya Ishak, dan Ishak kemudian Abraham pergi membawa Ishak. Lalu kemudian ini saya sedang tidak baca tapi betul-betul tiba-tiba ingat
Nah, Abraham kemudian ditunjukkan Tuhan itu seekor domba yang kemudian disembelih adalah domba, kan begitu kira-kira. Nah, itu sejarah. Dan saya paham itu sejarah dan itu yang benar gitu. Nah, Dari kemudian mana kamu tahu itu benar? iya, itulah keyakinan saya. Saya belajar Alkitab Iya, kok. kenapa kamu bisa bilang itu benar? Ya, saya belajar Alkitab, saya baca di Alkitab. Iya, data sejarahnya dari mana itu? Ya, itulah data sejarah saya. Dari mana itu? Kamu tahu kalau Ishak yang dikorbankan? Dari Alkitab. Oke, dari Alkitab. Buktinya bahwa itu benar apa? Ya, saya percaya bahwa Alkitab itu benar gitu loh, firman Tuhan. Ya udah itu aja. Oh, firman Tuhan. Jadi kamu percaya karena itu adalah firman Tuhan gitu? Iya. Oke, terus? Ya udah. Jadi sementara orang Islam menganggap bahwa yang dikorbankan adalah yang bukan Ishak, lupa pula aku namanya lagi Ishak ini siapa? Ismail. Itu pun kau susah. Ismail. Nah, jadi itulah yang kemudian mereka anggap mereka lah betul-betul keturunan yang dipilih Tuhan, yang betul-betul padahal bagi saya ya Ismail itu adalah anak, bukan anak dari istri sahnya Abraham, kan intinya begitu. Iya kan? Ya udah, jadi dari situlah jalur keselamatan yang diaktualisasikan oleh Yesus, yang dikorbankan demi menyelamatkan umat manusia. Bagi saya itu aja konsepnya. Makanya saya bilang tadi di awal, saya bilang sudut pandang berbeda. Karena apapun, agama Islam itu lahir baru-baru ini. Jadi kalau saya mau belajar sejarah, saya akan lebih percaya sejarah yang disampaikan oleh orang yang lebih tua atau orang yang lebih lama, orang yang lebih dulu ada, ketimbang orang yang baru-baru ini. Islam aja baru lahir tahun 600-an kan, bagaimana mungkin kita percaya soal sejarah dari dia, kan begitu. Oh gitu. Ya iyalah. Oke, misalnya kalau saya tanya kamu nih, kamu tahu dari apa sih buktinya bahwa perkataan Alkitab itu benar bahwa Ishak yang dikorbankan? Ya Apa? itu iman saya, itu keyakinan saya, bos. Iya, berarti kamu tidak bisa membuktikan itu. Nah sekarang membuktikannya seperti apa coba? Kalau bukan selain iman. Oke, jadi kamu tidak bisa membuktikannya. Lo nggak bisa, bro. karena yang paling tidak terbantahkan untuk membuktikan itu ya iman. Oh iman. Jadi kamu menjadikan iman sebagai bukti yang kamu katakan sebagai sejarah itu. Tapi gini ya. Kamu mau Kristen atau enggak? Inilah yang membedakan iman Kristen dan iman yang lain. Apa yang membuktikan bahwa memang Ishak yang dikorbankan? Yang pertama, Rosh Hasanah. Di dalam hari raya Rosh Hasanah itu ada sebuah upacara Yahudi yang ribuan tahun usianya, yang merayakan sebuah upacara yang disebut dengan Akedat Ishak. Artinya pengikatan Ishak untuk dikorbankan. Artinya bahwa Ishak yang dikorbankan oleh Abraham itu sudah sejak turun-temurun diwarisi, sudah sejak turun-temurun diakui oleh orang Yahudi dari pendahulu mereka yang kemudian diwarisi oleh kekristenan. Yang sampai sekarang itu masih ada buktinya. Apa? Akedat Ishak dalam hari raya Rosh Hasanah itu nggak bisa dibantah. Ya, kalau kamu bisa katakan iman, orang akan ketawa dengan itu. Karena kamu ngomong sejarah, tapi kamu konfirmasi dengan iman. Nggak boleh. Ya, gitu bro. Ya kalau kamu Kristen ya itu pengetahuan baru ya. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa lah, terserah. Itu Kristen apa kau? Jadi, hah? Kristen apa? Protestan lah. Oh, di mana gerejamu? Ya, nggak usah kau tanya lah. Kau paling rohani gitu loh, kau paling ngerti soal Kan mau firman Tuhan. tanya dulu. Bukan ini programa. Lo kok marah-marah? Gini. Gini. Ya, mungkin kau bukan bersahabat dengan aku. Percayalah. Gini programa. Gini sebentar programa. Sebentar. 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 Nanti dulu dengerin dulu. Sebentar. Santai.
itu Elia itu memberitahu kepada kamu, jangan punya pikiran yang negatif, santai aja. Dia ngapain harus tanya gereja Nanti apa? Dia harus tanya dulu, gereja apa? sebentar. Kita berpikiran waras saja. Ketika misalkan saya tanya gereja saya di mana? Saya di karismatik. Loh, kan enak. Maksudnya kita saling menguatkan. Kamu ditanyain gereja kamu di mana sama Elia, ya jawab aja. Misalkan saya di GKI atau di mana ke. Nggak masalah toh. Kita sesama saudara. Jangan baper gitu loh ya. Oke? Dengar ya. Lanjut. Saya mau kasih tahu satu pernyataan. Santai ya, tensinya diturunin ya, tensinya. Begini. Oke, tenang. Enggak, gini loh. Ada reaksi itu karena ada aksi gitu loh. Ya. Jadi kalau Elia tadi nanyanya gerejamu apa, itu tuh deskrip gitu loh. Itu udah meremehkan itu, udah meremehkan. Ada reaksi kata siapa deskrip? Lah, Gini loh programa. makanya orang seperti ini yang merasa paling tahu daripada si penanya ya begini. Kamu menafsirkan sikap saya semaumu. Kan sikap ketika saya bilang Ya kak, berarti saya percaya bahwa yang dikorbankan adalah Ishak. Apa dasarnya? Dasar saya iman. Lalu kamu salahkan saya. Ya, kalau kamu punya bukti sejarah itu kan sejarah. Lah, makanya saya bilang awalnya perspektifnya berbeda. Sejarah Anda sendiri, Bapak. Lah iya, saya bilang sejarah. Betul? Betul. Lalu saya klaim sejarah yang saya paham yang benar. Kenapa dengan berdasarkan iman? Kenapa kamu salahkan saya? Loh, kamu membuktikan sejarah dengan iman bagaimana caranya? Ya itu perspektif pribadi saya, Bos. Nggak bisa kamu salahkan. Bisa, kita di forum. Enggak masalah bisa. Gini, sekarang tujuan kalian memperdebatkan sejarah Ismail dan Ishak, tujuan apa? Untuk meluruskan sejarah atau penginjilan? Dikatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak mati tersalib. Apa data sejarahnya? Iman. Apakah kamu akan membenarkan itu? Ya sudah, karena perspektifnya berbeda. Bagaimanapun dijelaskan nggak akan nyambung. Kamu ngomong sejarah malah pakai perspektif iman. Iya, sekarang ini tujuan kalian bikin Komal ini untuk apa? Membahas tentang itu. Kalau bukan untuk penginjilan. Kita untuk tidak berbagi meluruskan sejarah. Kita men-split the gospel kepada orang agar iman yang lurus itu tidak dibengkokkan. Karena para rasul berkata di dalam Galatia 1:8. Saya Kristen. Iya, saya bilang sudut pandang saya berdasarkan iman. Saya tahu. Kenapa kamu salahkan saya? Ya, saya nggak menyalahkan Anda. Saya melengkapi pengetahuanmu. Nah, itu maksudnya. Kalau kamu diskusi dengan orang lain, kamu ngomong-ngomong bla 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 sejarah, tapi pada akhirnya imani saja, kamu sendiri yang malu. Kamu tadi ngomong dasarnya sejarah, tapi kamu membuktikannya dengan data tidak sejarah. Kamu mau makan pisang goreng, kamu mau goreng pisang tapi nggak pakai minyak goreng, yang nggak nyambung. Itu maksudnya tadi programa. Bukan dimarah, dia dikasih tahu. Betul. Tapi malah merasa tertindas kamu. Oke, jadi makanya begini programa. Apa yang dikatakan Elia itu betul. Kamu blunder. Jadi gini, kita berlapang dada. Kenapa sih harus ngotot-ngototan? Oh, saya benar, saya ngomong. Untuk apa? Gitu loh. Serap aja. Oh, ini pengetahuan nih, Elia memberi pengetahuan pada saya. Kita terima gitu loh. Oke, cooling down, santai. Misalkan nih, Elia nanya sama saya nih, sebentar. Pak Don, gerejanya di mana? Saya bilang karismatik. Oh ya udah ngerti Elia. Itu loh. Santai. Jangan apa-apa reaktif santai. Ketika kamu diberitahu kesalahannya, kamu menjawabnya dengan cara iman, padahal kamu bilang sejarah. Kemudian Elia menerangkan gitu, ya terima. Oh ini inputan. Bila perlu jangan. Ketika Anda ditanyakan, ini loh sejarahnya begini, sampaikan. Menambah ilmu, besi menajamkan besi. Oke? Udah, saya bisa ngomong dah.
Nggak Ya, boleh. santai ya. Kamu Santai. kami Oh, tidak Elia menjawab kemana? saya mirip kadrun, jadi kami curiga. Makanya kamu dikejar tadi pertanyaan. Karena cara menjawab itu mirip kadrun, gitu. Bukan loh, kayak gini loh ya. Gitu. Sekarang gini, gara-gara berdebat kita kan jadi gini loh ya. Jadi seribu kita nonton kita, dengar ya. Oke ya. Halo. Halo. Kak Elia Iya, itu iya. keluar dia. Ya karena kamu botol. Ditanya baik-baik, Bukan, mau Bos. Nah itulah, kalau kayak gitu caramu ngomong bos, bagaimanapun nggak akan ada orang respect masuk Kristen, paham dah? nggak ada, kita nggak butuh Udah, respect. udah, Kalau udah, mau udah, percaya udah. Yesus percaya Udah, aja, udah, kita Cara nggak butuh jawabmu respectmu. itu. Kok saya dimatikan? Percaya Yesus percaya aja bro, kita nggak butuh respect. Mau Bukan jadi gini Kristen loh. jadi Kristen aja. Biar host ambil. Oke, Bang, saya iya. nangkap ya. Siap, Sekarang si gini. Pak apa kau propaganda ya? Aduh, sorry, Miku, bukan siapa-siapa, Miku ini, doubling. Sorry ya, beraku itu dulu. Ada 2 HP saya soalnya nih. Pakai mana ini aku bikin ya? Oke, udah ya. Nggak feedback kan John? Oke, udah ya. Nggak feedback kan John? Oke, udah ya. Nggak feedback kan John? Oke. Masih. Oke, ya. Jadi Bapak propaganda siapa sih namamu? Aku bisa baca. Programa ya. Aku lagi nyetir nih. Nah, jadi masalahnya di sini adalah mengenai keimanan dan juga sejarah. Ya, kamu itu membuktikan sejarah itu lewat keimanan, tidak bisa toh. Iman ya iman, sejarah ya sejarah. Itulah hebatnya Kristen, di mana keimanannya didampingin dengan sejarah. Nggak cukup cuma sejarah, arkeolog juga. Ya, ada arkeolognya. Contohnya, kita pergi ke Israel, adakah di situ tempat Yesus disalibkan? Ada. Ada nggak tempat dia dibaptis? Ada. Ada nggak tempat dia dilahirkan? Ada. Semua ada. Di balik sejarah ini ada arkeolognya. Artinya kita nggak asbun. Gitu. Itu hebatnya Kristen, Pak. Jadi kalau diskusi, iman sih iman. Cuman kalau iman itu tanpa dasar sejarah dan arkeolog, itu sama aja Pak dengan kisah Doraemon dan Nobita. Nah, Doraemon dan Nobita kan itu ceritanya ada, tapi kan tidak ada sejarah arkeolog bahwasanya Nobita dan Doraemon itu pernah hidup di bumi. Gitu loh. Jadi kita ini bernarasi, berdiskusi, ada data pendampingnya. Jadi dibalik tadi Pak Elia untuk menerangkan itu bukan untuk menjatuhkan Anda, tetapi memberikan juga edukasi kepada penonton yang 1000 orang ini Pak. Ya, gitu loh. Jadi kalau kita sama-sama dewasa ngerti lah. Ya, maksud kami itu tidak ada memojokkan atau apa. Anggap itu sebagai edukasi kepada 1000 penonton. Ya, jangan lagi dipeributkan ya. Dia diedukasi loh. Kamu enggak saya hakimi enggak. Saya nanya gereja kamu itu untuk memastikan bahwa kamu Kristen. Itu tuntutan dari bawah. Makanya saya tanya gereja kamu dari mana. Saya nggak ngomong kamu kok bodoh banget, kamu kok enggak. Tapi kamu kebaperan banget, diedukasi malah nyerang saya. Mirip kadrun, kalau begitu kadrun. Kadrun kan begitu, kalau ditanya marah, tanya saja nipu. Kadrun kan begitu, tanya kamu jangan hakimi saya. Islam atau Kristen. Nggak boleh. Kamu diam saja. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira apa respon teman-teman ketika menemukan bahkan mendengar video ini dari awal hingga akhir? Saya percaya bahwa teman-teman mendapatkan sesuatu atau bagian-bagian yang dapat menguatkan bahkan mencerdaskan Anda. Karena itu saya memohon kepada teman-teman dengan baik untuk menuliskannya di kolom komentar. Berikan pendapatmu dan semoga kita saling menguatkan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu kasih tahu bagi teman-teman muslim, para polemikus dan para mualaf dan ustadz yang sering sekali
mencomot-comot tentang Alkitab dan kisah-kisahnya, berhenti. Kalau Anda tidak ingin dibahas, kalau Anda tidak ingin dikupas tuntas, maka berhentilah untuk membahas keyakinan orang lain. Sejarah di dua agama ini berbeda, sejarah di dalam kisah-kisah dalam Alkitab dan Quran berbeda, bahkan seluk-beluknya juga berbeda sekalipun ada kesamaan. Teman-teman, apa yang dibahas oleh para apologetik Kristen belakangan ini, misalnya Elia Miron dan semua Safiatul dan lain sebagainya, itu bentuk bagaimana kita dapat meluruskan pemahaman-pemahaman yang sudah digaungkan oleh para mualaf dan ustadz-ustadz yang membahas tentang kekristenan. Bagaimana mungkin hal itu dapat disatukan, bahkan disamakan? Hal itu tidak mungkin. Kita harus menerima perbedaan itu dan menghargai perbedaan di antara dua agama tersebut. Garis bawahi, kalau Anda tidak mau dibahas keyakinannya, jangan sekali-kali Anda membahas Alkitab yang bukan kitab Anda. Tetapi notabene nih, lebih doyan nih, lebih semangat nih mereka membahas Alkitab dibandingkan Quran dan juga hadis-hadis mereka. Buktinya ada banyak, teman-teman langsung lihatlah para mualaf, bahkan ustadz-ustadz mereka yang lebih doyan membahas Alkitab dibandingkan Quran dan hadis mereka. Mereka seolah-olah lebih giat membuka Alkitab tanpa mereka tidak sadari bahwa itulah yang membawa banyak orang untuk melihat dan mencari fakta, benarkah seperti yang dikatakan oleh Ustadz A, Ustadz B, mualaf B, dan segala macam. Akhirnya Google memberitahukan kepada mereka, bahkan mereka bertemu dengan pembahasan-pembahasan apologetik Kristen. Itulah yang membuat mereka akhirnya melihat fakta-fakta itu dengan valid, dan mereka akhirnya tahu kebenaran. Kami tidak mengajak Anda untuk percaya, tetapi kebenaran itu tidak mungkin dapat ditutupi. Anda harus dapat berpikir, kalau ustadz Anda, kalau para mualaf Anda lebih suka membahas Alkitab, ada apa? Apa yang terjadi di kalangan kalian? Tetapi kalau kami meluruskan keyakinan kalian, misalnya kisah-kisah Maryam dan Maria, Yusuf dan Yesus Kristus, Isa dan segala macam, ya perkenankanlah data-data yang berbicara, bukan halusinasi, bukan klaim, dan bukan ancam-mengancam, bahkan mengincar-diincar. Tak penting begitu. Nah, teman-teman, video kali ini kiranya dapat mencerdaskan kita. Apa yang disampaikan oleh apologetik Kristen ini merupakan fakta, bahwa apa yang dituliskan dalam Quran dan juga dalam Alkitab itu berbeda. Tak boleh disama-samakan, tak boleh ditafsirkan berdasarkan selera, bahkan mencomot kitab si A demi si B, tak boleh. Karena apa? Sudah berbeda, maka kita harus menghargai perbedaan itu. Tidak perlu kepanasan, apalagi baperan, apalagi cari sana cara sini untuk membungkam fakta-fakta itu. Jadi kalau Anda memang beragama atau mualaf, ya udah silakan, itu urusan Anda. Tapi berhentilah untuk membahas, mengorek-ngorek, mengais-ngais tentang sesuatu yang ada di kalian di dalam Alkitab. Itu tak mungkin ditemukan. Hormatilah perbedaan itu, karena perbedaan itu sangat indah apabila saling menghargai. Salam sejahtera bagi kita, teman-teman. Salam hangat, salam yang terbaik bagi kita semua. Semoga semua kita yang mendengarkan video ini dicerdaskan dari kebutaan-kebutaan dengan fakta-fakta yang sudah dibeberkan oleh apologetik Kristen. Firman Tuhan katakan, kebenaran itu akan memerdekakan manusia, terang itu akan mengalahkan kegelapan, kegelapan tidak akan menguasainya. Karena kegelapan sejatinya sudah kalah di bawah kuasa Kristus, dosa telah dikalahkan. Barang siapa percaya kepada Yesus, dialah yang empunya kerajaan surga, karena dialah jalan satu-satunya menuju Allah yang esa. Sampai di sini video saya, teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.